berdasarkan dari keputusan majelis hakim terhadap Harvey Muiz. Kenapa gue bilang kalau lu menjadi seorang koruptor adalah sebuah kerjaan atau sebuah profesi yang sangat-sangat bikin lu cepat kaya dan menguntungkan. Ini coba gue breakdown angkanya nih. Total kerugiannya 300 triliun. Oke lah, dari sejumlah orang yang terlibat dalam kasus itu, let's say misalnya satu orang itu mendapatkan 5 triliun. Dari 5 triliun itu, lu kena hukuman penjara 6,5 tahun, lalu membayar denda sekitar 200-an miliar. Tahukah lu kalau keuntungan bersih lu selama di penjara itu berapa? Itu sebesar 61,5 miliar rupiah yang lu dapatkan tiap bulan. Kalau dihitung setahun, berarti lu mendapatkan keuntungan bersih selama lu di penjara sebesar 738,46 miliar rupiah. Wow, bisnis apa lagi, profesi apa lagi yang lu bisa mendapatkan keuntungan bersih 738,46 miliar per tahun dalam waktu 6,5 tahun. Tapi kan pertanyaannya sekarang gini, kenapa ini bisa terjadi? Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue membahas tentang sebuah profesi yang bikin lu bakal cepet kaya dan keuntungan bersihnya per tahun itu bisa ratusan miliar, yaitu menjadi seorang koruptor. Kenapa menjadi seorang koruptor itu sebuah profesi yang akhirnya menurut gue profesi yang bikin lu bisa cepet kaya dan juga bisa mendapatkan income ratusan miliar per tahun? Karena begini. Karena ya, koruptor atau pelaku kejahatan keuangan di negara ini, itu hukumannya ringan kalau ketangkap. Kalau nggak ketangkap, lu bisa kabur ke luar negeri, lu bisa menghilang. Bagaimana caranya? Lu hilang aja gitu, dan ya udah lu bebas. Dan lu juga nggak jadi miskin. Karena uangnya emang lu sikat sendiri, uangnya lu pakai sendiri. Mungkin udah lu larikan uangnya, rekeningnya ke negara lain. Jadi lu bakal aman-aman aja. Lu bakal tetap kaya, cepat lagi kayaknya. Nah, ini gue pakai contoh dari kejadian yang paling terakhir, yaitu kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz. Korupsi kasus timah ini kan total kerugian yang dialami oleh negara itu sekitar 300 triliun rupiah. Dan Harvey Muiz baru aja divonis hakim, hukumannya hanya menjadi 6 tahun 6 bulan penjara. Yang tadinya dituntut sama jaksa itu 12 tahun dan membayar denda sekitar 200 miliar. Dengan pertimbangan dari hakim, pertimbangannya seperti ini. 1. Menurut majelis hakim, Harvey Muiz itu bersikap sopan selama persidangan. Itu yang lu harus ingat dulu ya. Paling pertama, lu harus sopan kalau misalnya lu di sidang. Jadi kalau lu ketangkep dan sampai di sidang, lu harus sopan selama di persidangan. Lalu yang kedua, lu harus punya tanggungan keluarga. Karena itu yang akan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan majelis hakim dalam menentukan vonis buat lu. Lu harus punya tanggungan keluarga. Oke? Mungkin hakim akan melihat, oh istri lu nanti kasihan, suaminya ditangkap, di penjara lama, anak-anaknya juga kasihan ngelihat, oh ayahnya, papanya masuk penjara, aduh gimana dong, ya, dan nanti biaya sehari-harinya gimana, kebutuhan sehari-harinya bagaimana. Itu faktor kedua. Lalu faktor ketiga, lu belum pernah dihukum sebelumnya. Jadi lu belum pernah ada urusan hukum sebelumnya. Nah, itu bisa memperingan. Jadi kalau lu mau korup, usahakan lu belum pernah kena dulu kasus-kasus hukum sebelumnya. Itu bisa memperingan hukuman penjara lu. Harvey Muiz dari 12 tahun menjadi 6,5 tahun dan membayar sekitar 200 miliaran. Lalu berdasarkan dari keputusan majelis hakim terhadap Harvey Muiz tadi, kenapa gue bilang kalau lu menjadi seorang koruptor adalah sebuah pekerjaan atau sebuah profesi yang sangat-sangat bikin lu cepat kaya dan menguntungkan. Ini coba gue breakdown angkanya nih. Let's say kan total kerugiannya 300 triliun. Oke lah, dari sejumlah orang yang terlibat dalam kasus itu,
let's say ya, kan gue nggak tahu angka pastinya. Let's say misalnya satu orang itu mendapatkan 5 triliun. Oke, mendapatkan let's say 5 triliun, walaupun mungkin pembagiannya bisa beda-beda. Oke, dari 5 triliun itu, lu kena hukuman penjara 6,5 tahun, lalu membayar denda sekitar 200-an miliar. Oke, 5 triliun ya. Lu dapat 5 triliun, misalnya. Nah, tahukah lu kalau keuntungan bersih lu selama di penjara itu berapa? Itu sebesar 61,5 miliar rupiah yang lu dapatkan tiap bulan. Dan kalau dihitung setahun, berarti lu mendapatkan keuntungan bersih selama lu di penjara sebesar 738,46 miliar rupiah. Wow, man. Wow, bisnis apa lagi? Profesi apa lagi yang lu bisa mendapatkan keuntungan bersih 738,46 miliar per tahun dalam waktu 6,5 tahun, habis itu udah, lu nggak perlu ngapa-ngapain lagi, men. Lu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Lu bisa, kalau lu mengincar yang namanya financial independent, retire early, atau pensiun muda, itu bisa lu lakukan. Tapi kan pertanyaannya sekarang gini, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan di balik jeruji besi aja mereka menjadi miliarder tiap bulan loh. Lu yang kerja, bener-bener kerja, lu bahkan mungkin nanti sampai pensiun pun lu nggak bisa menjadi miliarder, men. Boro-boro miliarder, boro-boro punya tabungan 1 M. Dengan keuntungan bersih sebesar itu sama aja kayak lu lagi liburan aja dalam tanda kutip, tapi di penjara gitu. Lu mengorbankan waktu lu 6,5 tahun, tapi lu mendapatkan uang sebegitu banyak. Yang mungkin dibandingkan lu ketika sekarang bekerja dengan benar, gak mungkin lu mendapatkan keuntungan sebesar itu. Pertanyaan sekarang adalah, kalau melihat ternyata memang kondisinya seperti ini, kenyataannya seperti ini, will you take it, this opportunity? Toh, hukumannya ringan, tapi secara return of investment, ya, di penjara itu kan, di penjara itu kita anggaplah sebagai investasi buat lu, dan lu mendapatkan return of investmentnya begitu besar. Lu keluar-keluar tetap jadi orang kaya, kaya banget malah. Dan ini semua semakin didukung dengan ini. Belum lama ini ada berita kalau Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aknas bilang begini, misalnya ada tindak korupsi dan koruptornya tertangkap, ya udah nggak usah dipenjara, katanya nggak usah dipenjara. Ini masih wacana ya, nggak usah dipenjara, tapi cukup membayar denda damai koruptor. Nah pertanyaannya kan, denda damainya itu nanti ditentukan lewat apa? Itu pertama. Lalu yang kedua, sepadan nggak dengan nilai yang dia ambil, dengan jumlah uang yang dia ambil? Misalnya dia korupsi 100 miliar, apakah denda yang dibayar sejumlah 100 miliar juga? Kan yang dirugikan itu kan kerugiannya kan sebesar 100 miliar. Kalau dia hanya membayar denda, let's say cuma 10% ya 10 miliar doang, atau 50% ya 50 miliar, ya dia masih pegang 50 miliar dong. Kan enak banget kan? Sedangkan kalau ada tindak kejahatan dan pelaku kejahatannya itu dihukum, hukumannya justru itu untuk membuat adanya efek jerah supaya orang itu tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, dan juga kasih lihat ke orang lain, lu juga jangan begitu, lu jangan melakukan kejahatan yang sama supaya lu nggak terkena hukuman seperti dia. Nah tapi karena hukumannya enteng dan tadi ya, return of investment-nya yang didapat begitu besar, jadi ya buat mereka, buat orang-orang yang korup ini kan ya udahlah, gue nanti masuk penjara pun ya, kalau benar-benar di penjara dengan seperti narapidana yang lain ya seperti yang kita tahu, pernah ada yang di penjara atau bisa nonton tenis, ya walaupun dia nyamar ya, pas lagi nonton tenis, tapi ketahuan karena masuk kamera. Padahal melihat kondisi sekarang di mana pemerintah tuh sebenarnya membutuhkan uang yang banyak untuk anggaran, untuk APBN, untuk operasional negara kita ini. Ada IKN yang gue pun juga nggak yakin IKN itu nanti bisa benar-benar selesai dengan cepat, atau malah jangan-jangan nanti jadi proyek yang mangkrak.
ada makan siang gratis, dan berbagai macam program-program yang ada. Belum lagi banyak kementerian meminta kenaikan anggaran yang nggak kira-kira totalnya. Wow, daripada pemerintah menarik ke masyarakat seperti lewat PPN yang menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Ini deh contoh kasus yang ini nih, kasus timah ini. 300 triliun kerugian. Coba, kalau memang pemerintah tuh, aparat hukum tuh niat ya, dari satu kasus ini aja tuh sita aset mereka, itu udah bisa menjadi salah satu kontribusi yang besar banget untuk APBN, untuk negara. Tapi sampai sekarang itu undang-undang penyitaan aset belum juga disetujui. Gue nggak tahu kenapa lama banget. Harusnya kalau benar-benar mau efek jerah, itu undang-undang cepat-cepat disahkan. Ada pelaku koruptor dimiskinkan, lu sita semua asetnya. Jadi nggak perlu repot-repot narikin pajak ke orang-orang yang, come on man, rakyat kecil yang sehari-hari makan aja masih mikir besok mau makan apa, hari ini mau makan apa. Atau malah mungkin seperti di China mainland ya, di China. Yang paling terakhir adalah pelaku korupsi 6,6 triliun, itu hukumannya mati. Kalau mau keras-keras sekalian. Jadi biar orang pada takut, orang pada nggak berani untuk melakukan korupsi. Karena kalau ketahuan, ancaman paling beratnya adalah hukuman mati. Bukan malah bebas, bukan malah hukumannya diperingan. Korupsi, kejahatan keuangan, seperti investasi bodong, scam, atau apapun pokoknya yang intinya yang berhubungan dengan kejahatan finansial, itu memang sangat-sangat sulit banget untuk pelakunya itu bisa ditangkap. Dan para korban biasanya susah juga untuk mendapatkan uang mereka kembali. Kalau pengen uangnya kembali, lewat jalur perdata. Tapi biasanya si pelaku punya berbagai macam cara untuk tidak membayar kerugian dari orang-orang yang dia tipu. CEO Investri contohnya. Bayangin, bertahun-tahun kasus ini disuarakan, baru akhir tahun 2024 statusnya menjadi tersangka. Padahal orangnya udah di luar negeri. Kabur ke luar negeri. OJK juga sebagai penanggung jawab juga tiap bulan hanya mengupdate akan diperdalam, akan kami perdalam. Tapi mana tindakannya? Menjadi naik status sebagai tersangka pun, ya apa efeknya sekarang? Udah bertahun-tahun, orangnya juga masih belum ditangkap. Jadinya para pelaku penipuan duit ini, pelaku penipuan finansial ini setiap hari akan bertambah terus, yang tertipu juga makin banyak. Ya karena kenapa? Ya karena semua ini lingkaran setan. Financial literasi buruk, masyarakatnya juga gampang tertipu, pengen cepet kaya. Pelaku kejahatannya juga tahu kalau kayak misalnya ketahuan pun, ya hukumannya nggak bakal gimana-gimana lah, masih bisa lah. Karena itu tadi ya, return of investment itu gede banget. Jadi bagaimana Indonesia yang katanya akan menuju Indonesia emas tahun 2045 dengan bonus demografi bla 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 itu suram, susah. Kalau masih terus seperti ini baru dari satu faktor doang, faktor korupsi, kejahatan finansial. Belum masih ada faktor-faktor yang lain. Kalau masih begini terus, Indonesia 2045 boro-boro, Indonesia emas dengan bonus demografi, yang ada jadi beban demografi, yang ada jadi bencana demografi. Jadi, apa pilihan lu ketika melihat situasi ini terjadi? Ikut-ikutan atau terus bersuara, terus menyuarakan kalau korupsi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi apakah mungkin? Gue mengutip quote-nya Bapak Dharma Porengkun. Time will tell. Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu ada pertanyaan, lu ada komen, atau lu pengen menambahkan dari video gue kali ini, boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.